puskesmas itu harus ada koordinasi ya teman-teman ya. Kemudian kendala teknis biasanya kalau ini juga yang sering saya lihat dari laporan teman-teman masalah errornya sistemnya ya. Masalah jaringan mungkin atau mungkin sistem yang error atau kendala pemahaman mungkin dari teman-teman yang perlu bantuan dari teman yang lain untuk melakukan penginputan. Saya kira kita di satu satuan kerja itu jangan apa namanya, jangan mempertahankan ego sektoral ya teman-teman ya. Tetapi kita harus tetap masing-masing kita satu tim di Puskesmas bahwa semua program itu harus tercapai dengan baik. Kemudian ini teman-teman beberapa mungkin yang perlu kita pahami selanjutnya bahwa kita perlu apa namanya memperbaiki beberapa kendala ini dengan melakukan mungkin nanti ke depannya kita melakukan bintek ke lapangan ya. Memang di awal-awal tahun kita sudah ada beberapa bintek di beberapa puskesmas, tapi untuk Monep selanjutnya kita akan melakukan pendampingan. Tetapi mungkin tidak semua puskesmas kita datangi. Mungkin ada beberapa puskesmas yang kita lihat nanti untuk pelaporannya mungkin tidak maksimal, nanti kita datangi. Dan itu kita mungkin random ya, karena memang anggarannya tidak ada ya teman-teman. Kita berharap ini dilaksanakan tetap maksimal meskipun anggaran tidak ada. Kemudian komitmen percepatan kegiatan ini setelah ini nanti saya berharap mungkin Mbak Ernest melakukan membuatkan apa namanya catatan komitmen bahwa setelah ini kita akan menyelesaikan laporan berapa hari atau mungkin selanjutnya beberapa minggu gitu, 1 minggu 2 minggu yang teman-teman ya. Akhirnya kita mungkin bisa menyelesaikan kegiatan kita di TW2 ini dengan baik. Jadi TW3 ini, TW3 sementara berjalan ini kita manfaatkan semua tidak hanya tupoksi karena berdasarkan tupoksi, tetapi ada anggaran-anggaran yang mungkin terselip di beberapa nomenklatur kegiatan ya teman-teman, kita kolaborasi ya. Jadi kita gunakan berakhlak ya teman-teman, di dalam berakhlak itu kan ada berkolaborasi. Jadi kalau tidak ada berkolaborasi kita tidak berakhlak ya teman-teman. Jadi manfaatkan semua kegiatan yang ada, anggaran yang ada di beberapa mungkin beberapa lintas program, kita bersinergi dengan teman-teman di program dan kita lanjut mungkin bersinergi dengan teman-teman di lintas sektor yang lainnya. Ya, mungkin sampai di sini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Zoom hari ini saya yakin sangat bermanfaat kepada kita semua dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini ke depannya dengan baik dan maksimal. Dengan ini saya berharap dimulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita lanjutkan. Semoga hasilnya bisa maksimal dan bisa dilaksanakan tindak lanjutnya sebagaimana mestinya. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mbak Ernest. Silakan Mbak Ernest. Baik, terima kasih Bu Mariam. Mungkin Bu Mariam tahan dulu. Teman-teman yang lain bisa mungkin dinyalakan kameranya. Kita dokumentasikan dulu ya. Di sini ada 4 slide. Teman-teman. Ayo teman-teman yang lain dinyalakan nyalakan kameranya. Kita dokumentasi. Oke. Slide pertama 1, 2. Slide kedua 1, 2. Oke, slide ketiga 1, 2. Slide keempat yang terakhir 1, 2. Oke. Baik, terima kasih Bu Mariam. Kita langsung masuk saja ya di agenda kita hari ini, monitoring dan evaluasi kesehatan kerja TW1 dan 2. Saya izin share. Baik teman-teman, mohon bantuannya semuanya untuk mute mikrofon saat tidak berbicara. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat atau gunakan fitur raise hand ya.
Izin saya Apa? tutup kameranya ya Mbak Ernest ya. Oh Saya ya, lagi sambil mencuci. baik Bu Mariam. Apakah PowerPoint-nya udah terbaca di Zoom, teman-teman? Belum. Belum ya? Oke. Baik, outline kegiatan kita hari ini adalah capaian indikator TW1 dan TW2, strategi pencapaian indikator, kegiatan tahun 2026 dan pengisian laporannya bagaimana. Kita lanjut. Sebentar saya matikan dulu ini suara. Oke. Ya, dari data peta cascading indikator kinerja organisasi dalam Renstra Kemenkes, kan kita masuk sekarang di Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Itu kita indikator kinerja programnya ada di presentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Target 2029 dari 2025 sampai 2029 itu adalah 50%. Dan itu adalah target yang sangat tinggi. Kita sampai saat ini 20% saja belum mencukupi ya. Nah, indikator kinerja kegiatannya yang ini, persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja. Targetnya dia di 2029 harus mencapai 50%. Terus ada presentasi tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja dengan target sampai 70%. Dan juga adalah seperti yang Bu Mariam katakan tadi, jumlah pos UKK atau usaha kesehatan kerja yang terbentuk di tempat kerja informal. Target di 2029, Indonesia harus mempunyai 60.000 pos UKK. Lumayan, luar biasa sekali ya. Kita satu aja lah, ngos-ngosan ya bentuknya. Terus ini ada yang kedua, presentase kabupaten kota yang menggerakkan masyarakat melakukan aktivitas fisik sesuai standar. Di sini presentase kabupaten kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik, target sampai dengan 2029-nya ada 85% ya. Lalu ada presentase pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, targetnya di 2029, 50% pekerja di Samarinda mendapatkan kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis. Ini capaian kita, teman-teman. Boleh dilihat. Baru 2 puskesmas saja dari 26 puskesmas di kota Samarinda yang memenuhi salah satu indikatornya ya. Ada Puskesmas Samarinda Kota dan juga Puskesmas Trauma Center. Puskesmas Samarinda Kota ini karena dia memiliki dokter yang terlatih PAK ya. Ini sumbernya Microset 31 Juli 2026. Boleh dilihat teman-teman. Terus yang paling penting sekarang adalah capaian data verifikasi penyesuaian denominator ya. Dari 26 puskesmas yang lengkap mengisi denominator hanya Puskesmas Sempaja saja 2025 dan 2026. Jadi berdasarkan surat yang saya teruskan di grup ini dari Kemenkes bahwa setiap puskesmas wajib untuk menyampaikan denominatornya ya, yaitu jumlah pekerja dan juga jumlah tempat kerja formal yang ada di wilayah kerjanya. Wajib.
Nah, dari kita baru 5 puskesmas ya, Kota Samarinda yang sudah menetapkan denominatornya. Sisanya 21 puskesmas belum. Dan juga dari surat Kemenkes ini bahwa pos UKK kita ini harus kita kategorikan ya, seperti sektor pertanian, kelautan, transportasi darat, dan juga UMKM. Ini kita kategorikan aja. Oke, kita lanjut. Nih, dia kita kalau untuk menaruh di microsite-nya harus membuat surat begini ya teman-teman, seperti yang sudah saya share sebelumnya. Jadi dia ada jumlah pekerja formal, jumlah pekerja informal, dan juga ada total pekerjanya berapa yang ditandatangani oleh kepala puskesmas. Dan juga di sampingnya ada jumlah tempat kerja formal. Ini nanti kalau teman-teman bikin PDF-nya jadi satu aja atas bawah terus diupload gitu ya. Tapi untuk sementara karena akan dilakukan pemeriksaan, teman-teman boleh di ini kita boleh ngisi dulu, nanti akan saya share linknya. Boleh diisi di sini. Sebentar saya share dulu. Ya. Boleh diisi di sini ya. Ini kita masih merah ya, baru Baka aja yang isi. Diisi di sini tahunnya, tahun 2025 atau tahun 2026 boleh dipilih. Terus periode usulannya, kalau yang baru kan kita Juli sampai Agustus ini kita pilih. Terus jumlah pekerja formalnya berapa, jumlah pekerja informalnya berapa, jumlah tempat kerja informalnya berapa. Terus pejabat yang bertanda tangan di sini, kepala puskesmas, kalau memang kepala puskesmas tulis sesuai ya. Terus kesesuaian surat secara keseluruhan, kalau memang sudah ada surat, sudah lengkap, jumlah pekerja formal dan jumlah tempat kerja informal tulis sesuai. Kalau memang belum, baru bisa ngisi ini, tulis di catatan, surat lagi dalam persetujuan gitu ya. Ini wajib diisi ya teman-teman. Saya tunggu sampai hari Selasa. Jadi yang masih bingung denominator itu apa? Itu adalah jumlah total seluruh pekerja. Dapatnya dari mana? Bisa kita dapat dari kita melakukan pemetaan sendiri gitu ya. Atau juga kita bisa juga dapat dari minta di kelurahan. Jumlah pekerja sektor formal dan juga jumlah pekerja sektor informal. Bisa juga kita lakukan estimasi atau hitung kisarannya. Coba kita misalnya lihat di tempat kerja kita ada tempat kerja formal yang besar-besar kayak kelurahan, rumah sakit dan sebagainya, itu bisa kita hitung berapa jumlah pekerjanya gitu ya. Terus bisa juga kita bekerja sama dengan PTM melakukan CKG. Bisa kita minta data sasarannya, usia produktif, atau data sasaran pekerjanya yang dilakukan CKG pada saat itu. Nanti data tersebut akan kita jadikan objek pembinaan kita. Jadi kita tentukan target sasaran kita berapa, itu yang akan kita bina. Ya, teman-teman. Sampai di sini aman, teman-teman? Atau ada pertanyaan? Kita lanjut aja dulu ya. Itu Mbak Andra yang mau bertanya, Mbak Ernest. Mas Andra ya? Mbak Ernest, Mas Andra mau bertanya. Ya. Oke, izin Mbak Erna sama Bu Meli, saya ini follow up untuk denomerator tadi. Kalau untuk yang sektor informal sudah saya data dan itu ada datanya sendiri di kelurahan. Dan kalau misalnya yang formalnya ini masih belum ada Mbak Ernest karena data itu masih tidak valid dan per tahun juga pasti akan berubah. Kalau untuk yang sesuai sasaran PTM, yang kemarin itu cuma kami dapatkan dari sektor formalnya itu hanya dari guru dan kelurahan. Tapi kalau yang seperti lembaga swasta yang tapi dia formal, itu kami belum ada sama sekali. Itu
kira-kira bagaimana ya? Karena ini akan dikumpulkan di hari Selasa. Terima kasih. Sudah, oke. Oke, Mas, tadi bisa kita lakukan kalau memang Masnya nggak sempat untuk mendatangi kan, karena ini waktunya sempit, bisa kita lakukan pemetaan sendiri, estimasi berapa gitu. Atau kita tanya saja sama petugasnya, salah satu petugasnya, berapa jumlah karyawannya di situ. Tuh. Untuk yang besar-besar, kalau yang kira-kira bisa kita datangi dan kita bina. Karena ini nanti akan jadi objek pembinaan kita. Kita boleh estimasi boleh. Yang penting capaian kita itu bisa kita jadikan objek binaan gitu. Jadi sasaran kita untuk dilakukan pembinaan K3. Tuh. Gimana, Mas? Baik, cukup jelas. Belum di-unmute Mbak Erna, suaranya tidak kedengaran. Oke, maaf. Apakah sudah terdengar? Oke ya, saya lanjut ya, mohon maaf. Oke, di kesehatan kerja ada 4 indikator ya teman-teman, seperti yang bisa dilihat di microsite juga. Indikator pertama itu adalah persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Dengan definisi operasional adalah presentasi pekerja baik sektor formal dan informal yang memperoleh pelayanan kesehatan kerja, mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, medical check-up, screening kesehatan termasuk faktor risiko kesehatan kerja minimal 1 tahun sekali. Ya, ini obatnya tadi kertasnya di mana? Ya, itu benar obatnya ya. Nah, ini aja ya. Teman-teman, jadi bisa dilihat dari indikator 1 kita Kota Samarinda belum memenuhi ya. Karena 20%-nya saja boleh dilihat harus sebanyak 409,833 pekerja. Baru kita dapat capaian 0,87 pekerja. Ini memang terlalu besar target kita. Kita sudah kasih tahu sama provinsi. Jadi nanti untuk target indikator kita akan menentukan sendiri. Makanya diberikan yang namanya denominator ya untuk kita isi dan kita bisa membuat target sasaran kita sendiri. Jadi kami tunggu sampai hari Selasa ya teman-teman. Nih, dari 26 puskesmas belum ada yang memenuhi capaian indikator. Pertama, karena tingginya target nasional gitu ya. Ini sudah kami sampaikan juga sama provinsi dan sudah disampaikan ke Kemenkes ya. Untuk mencapai jumlah tersebut, kita perlu mengidentifikasi data apa saja yang dapat menjadi bahan capaian indikator. Oleh karena itu, mohon untuk dapat mencatat data hasil pemeriksaan kesehatan atau screening pekerja saat posbindu, baik formal maupun informal. Ini bisa kita jadikan sebagai data di indikator 1 ya. Lalu ada hasil pemeriksaan PTM saat melakukan pengukuran kebugaran gitu ya, pekerja atau di bagian formal bisa dari puskesmas kita sendiri bisa kita masukin sini. Terus data hasil MCU yang diterima oleh puskesmas nih. Bisa juga sekarang kan ini MBG ya. MBG itu kan untuk operasionalnya mereka harus cek kesehatan. Itu bisa juga diinput di sini. Oke, teman-teman. Jika ada pertanyaan, raise hand aja ya. Lalu kita masuk ke indikator 2. Indikator 2 ini teman-teman. Jumlah pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK yang terbentuk di tempat kerja formal. Definisi operasionalnya adalah jumlah pos upaya kesehatan kerja yang terbentuk dan terbina di tempat kerja formal. Oke teman-teman, di target tahun ini wajib ya teman-teman, 1 puskesmas membentuk 3 pos UKK. Wajib. Target kita adalah 78. Jika kita tidak mencapai 78, itu kita tidak masuk target, tidak memenuhi indikator 1.
Samarinda sampai saat ini data 31 Juli 2026, baru 14 pos UKK, teman-teman. Jadi teman-teman seperti yang tadi Bu Mariam bilang, bahwa Dinas Pasar sekarang sudah bekerja sama-sama kita, mereka mau membantu, jadi teman-teman tinggal turun aja. Nanti koordinasinya boleh kita yang koordinasikan, kalau memang di wilayah kerjanya ada pasar ya teman-teman ya, itu juga bakal membantu untuk capaian target indikatornya ya, membentuk 3 pos UKK. Dan juga kalau misalnya teman-teman di wilayah kerjanya ada pelabuhan, terminal gitu ya, itu boleh juga dimasukkan untuk dibentuk pos UKK. Kalau memang teman-teman kesusahan atau kesulitan, boleh menghubungi Dinas Kesehatan, nanti akan kami bantu gitu ya. Jadi tahun ini teman-teman wajib 3 pos UKK ya. Tahun depan nanti akan tambah lagi jadi 4 pos UKK. Dia akan tambah terus setiap tahunnya. Sampai di 2029 satu Indonesia mempunyai 60.000 pos UKK. Itu programnya pemerintah ya. Nih. Target nasional capaian pos UKK yang cukup tinggi dan dibarengi dengan kendala di lapangan membutuhkan strategi khusus untuk mencapai target indikator program. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah kita melakukan pemetaan dulu di sektor informal kita itu ada apa aja. Contoh tadi seperti ada kelautan, ada UMKM, ada pertanian, misalnya ada pengrajin batu bata, itu boleh kita bentuk pos UKK. Terus mengidentifikasi nih pos UKK yang akan kita bina dan diaktifkan kembali. Mengidentifikasi sektor angkutan seperti terminal, pelabuhan, dermaga, itu boleh dibentuk pos UKK. Itu sudah kami koordinasikan juga ya. Jadi kalau memang teman-teman mau turun, nanti boleh kita sama-sama sama Dinas Kesehatan juga kita bentuk pos UKK di situ ya. Karena ini juga salah satu indikator menunjang kabupaten kota sehat ya. Dia di tatanan 5 perkantoran dan perindustrian. Terus mengidentifikasi pasar di wilayahnya untuk membentuk pos UKK. Ini pasar ini Dinas Pasar memang sangat mau banget berkoordinasi dengan kita ya, karena dia masuk juga di Kabupaten Kota Sehat. Jadi sudah kita berkoordinasi, tinggal turun aja teman-teman. Kalau memang mau turun, nanti dijadwalkan saja. Mereka akan sediakan tempatnya dan mereka akan persiapkan semuanya ya. Lalu indikator 3, ini adalah presentasi tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja. Definisi operasionalnya adalah presentase tempat kerja formal dengan jumlah pekerja lebih dari 100 orang atau tempat kerja berisiko tinggi yang memiliki SDM mengelola kesehatan kerja atau K3 dan melaksanakan upaya kesehatan kerja. Nah teman-teman, 8 dari 10 kabupaten kota belum memenuhi capaian indikator 3. Tapi kita adalah salah satu dari 2 yang sudah memenuhi ya teman-teman. Targetnya 35%, kita sudah dapat 48,28%. Jadi 28 tempat kerja formal sudah kita masukin ya. Jadi dari 2 kabupaten itu Bontang dan Samarinda saja yang sudah memenuhi. Boleh kita apresiasi banget ya ini. Karena dari indikator 3 ini aja yang kita penuhi ya dari TW1. Nah ini memang walaupun sudah terpenuhi, tetap saya beritahu ya, untuk mencapai jumlah tersebut dapat dilakukan tindak lanjut berupa mengidentifikasi tempat kerja mana yang dapat menjadi sasaran pembinaan atau lokus, melakukan pembinaan kesehatan kerja saat melakukan pengukuran kebugaran OPD, atau melakukan pemberitahuan atau sosialisasi program kesehatan kerja, GP2SP, K3 perkantoran, dan pembinaan kebugaran kepada OPD atau perusahaan atau BUMN di wilayahnya. Jadi GP2SP ternyata masih ya teman-teman, walaupun di kesehatan kerja, indikator kesehatan kerja tidak ada, tapi di Kabupaten Kota Sehat ternyata GP2SP masih harus dilaksanakan ternyata ya. Jadi kita ada 1 dari air putih ya, GP2SP-nya yang masih berjalan sampai saat ini. Lalu ada indikator 4, presentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan akibat kerja.
Ya, definisi operasionalnya adalah persentase Fasiankes, puskesmas, Fasiankes tempat kerja, dan rumah sakit yang memiliki dokter atau dokter spesialis yang kompeten dalam tata laksana penyakit akibat kerja atau dugaan penyakit akibat kerja melalui pendidikan atau pelatihan dan melakukan pelaporan surveillance penyakit akibat kerja. Nah, 9 dari 10 kabupaten kota belum memenuhi capaian indikator 4. Target yang tercantum dalam aplikasi microsite merupakan target yang telah ditetapkan secara nasional. Jadi 20% Fasiankes melaksanakan pelayanan PAK dari 193. Dari target nasionalnya 20%, kita baru mencapai 0,52%. Baru satu Fasiankes saja. Oke, teman-teman kalau memang ada dokter di puskesmasnya yang lulusan tahun 2014, itu dia bisa untuk mendiagnosa penyakit akibat kerja ya. Jadi caranya adalah mohon untuk dapat melakukan cross check pada Fasiankes yang menjadi sasaran capaian terkait ketersediaan dokter yang terlatih PAK atau spesialis okupasi dan melakukan pelayanan penyakit akibat kerja. Baru melakukan pemetaan Fasiankes yang belum melakukan pelayanan PAK ya. Teman-teman, kalau memang dokternya tidak melakukan pelayanan PAK, bisa aja kita masukin ke terduga penyakit akibat kerja gitu ya. Terus kita masuk ke kesehatan olahraga. Untuk kebijakan aktivitas fisik, kita semua udah memenuhi ya, dari Kalimantan Timur termasuk Samarinda sudah memenuhi kebijakan aktivitas fisik. Lalu kegiatan aktivitas fisik juga udah. Teman-teman mohon untuk tetap di input ya, kalau memang ada kegiatan aktivitas fisik apa saja. Yang wajib adalah bukti dukungnya harus di-input, karena itu yang akan kami masukkan di Komdat. Untuk yang tidak ada bukti dukung, ini tidak bisa kami laporkan karena persyaratannya adalah harus ada bukti dukung. Jadi teman-teman, walaupun hanya foto 1 biji, boleh tetap di-upload di Google Drive ini ya, dibikin Google Drive baru di-upload. Oke, laporan dapat diakses pada link berikut ya. Kita masuk kembali ke microsite ya teman-teman. Untuk puskesmas boleh dilihat di microsite ini. Teman-teman, saya rasa sudah tidak perlu saya inikan lagi tentang microsite ya. Sudah ada panduannya juga. Teman-teman tinggal menginput masing-masing saja. Kalau memang ada yang kesusahan untuk menginput, boleh datang ke dinas atau kita via WA saja, saya bimbing dari sini. Terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, nanti Mbak akan Erna, saya mau share. bertanya. Oh ya, boleh. Dari mana ini? Dari Segiri, Mbak Ernas. Oh, Mbak Renur. Ya, oke. Mbak Ernas, jadi untuk yang indikator keempat tadi, yang masalah PAK, itu memang terduga saja sudah bisa diinput. Iya, Boleh. Terduga saja boleh. walaupun tidak melakukan pelayanan PAK tersebut ya. Kalau memang ada dokter yang terlatih PAK, kan ada nih pelatihan PAK. Apakah Segiri udah ada dokter yang terlatih PAK atau dokter yang Kemarin, lulus di tahun 2014? Kemarin sih alhamdulillah ada dokter kami yang ikut pelatihan PAK. Cuman sudah saya konfirmasi sejauh ini sih memang dia belum ada memang belum ada indikasi kata dokter kami. Jadi memang dia bilang kalau terduga itu ada, dia bilang. Tapi makanya saya belum ada pernah masukin laporan tentang PAK itu karena memang tidak ada indikasinya. Kalau terduga bisa, karena dia ada di microsite ada. Jadi teman-teman, Terima kasih Mbak Ernest. ya, jadi teman-teman di microsite itu di profilnya harus diperbaharui juga ya teman-teman, profilnya. Nanti kalau denominator ini susah betul ya nyebut. Denominator ini belum kita bikin suratnya, diisi dulu yang ini ya, wajib yang tadi saya kasih
wajib untuk diisi, bolehlah diisi estimasinya dulu sampai hari Selasa. Untuk suratnya nggak apa-apa menyusul, paling lambat tanggal 10 kalau suratnya. Kalau untuk ininya yang jumlahnya boleh diisi paling lambat hari Selasa, karena tanggal 5 kami akan evaluasi di provinsi. Terus microsetnya saya akan... Ada lagi yang mau bertanya? Boleh Mbak, saya Mbak Andra lagi Mbak. Oh ya, boleh Mas. Oke Mbak, saya kayaknya ada beberapa indikator. Mbak, mohon maaf Mbak, saya kayaknya terputus di tengah jalan. Saya baru tahun ini jadi pemegang programnya Mbak. Jadi saya sangat bingung. Oke, untuk yang indikator 1 Mbak, boleh dibukakan lagi Mbak, biar saya bedah satu-satu supaya saya agak mendingan lah puyengnya. Oke. Indikator 1 yang ini Mas. Itu oke. Kak, kan kayak gini Kak, kalau dia kesehatan kerja itu kan kalau dia sektor yang kayaknya indikator yang lain deh ini, saya lupa bahas yang indikator berapa. Jadi kalau misalnya dia yang minimal pemeriksaan itu 1 kali dalam 1 tahun, kalau sektor swasta saya rasa itu sudah akan diperiksakan oleh lembaga swasta tersebut Kak, kayak perusahaan dan segala macam. Karena dia di bawah di Snaker kan dia memang ada tuntutan itu. Terus kita buktikan dengan apa Kak, supaya itu bisa jadi bukti layanan kita. Terus untuk yang kedua, kalau sektor formal yang di bawah ASN atau BKD seperti kayak Kemendikbud, kita kebudayaan dan pendidikan itu kan kayak contohnya guru dan sekolah itu sebenarnya memang ada datanya di PTM dan itu kami bisa include di CKG. Jadi kami bisa tarik data dari situ. Untuk yang ASN yang lewat kelurahan juga di bawahnya dinas kependudukan itu juga kami bisa ambil. Tapi yang sisanya saya rasa saya susah untuk mendapatkan datanya Kak. Kalau yang sektor swasta sudah pasti mereka memeriksakan Kak, karena memang ada di bawah Disnaker ya. Nah, untuk yang dokter PAK tadi Kak, itu selain ijazahnya yang 2014 ke atas, itu kami bisa buktikan dengan apa Kak? Apakah memang harus ada pelatihan Hiperkes dan kesehatan kerja atau bagaimana? Oke. Suara saya terdengar nggak? Suara saya terdengar, teman-teman? Iya. Oke, Mas Andra. Yang Mas Andra tanya yang tentang pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja ya? Ya, benar Kak. Sementara ini untuk pelaporan di microset yang diminta cuma data, Mas. Jadi kita tanya berapa jumlah pekerja yang sudah di MCU, kita tinggal input datanya saja, jumlahnya saja. Tidak perlu ada bukti yang lainnya. Selama belum diminta sama provinsi itu saja dulu. Terus untuk dokter PAK, memang dari provinsi sarannya harus terlatih PAK ya. Tapi kalau memang kan kita nih efisiensi ya Mas ya, efisiensi. Jadi belum bisa semuanya puskesmas untuk dilatih PAK. Jadi katanya kalau untuk dokter yang lulusan 2014 boleh dia untuk mendiagnosa penyakit akibat kerja karena katanya ada kurikulumnya gitu yang dibahas gitu mengenai penyakit akibat kerja. So, untuk alurnya bagaimana itu Kak ya dalam layanan kami untuk setiap harinya? Soalnya di beberapa puskesmas itu belum ada terbuka poli kesehatan kerja tersendiri. Dan kalau saya itu masuk di klaster 3 dewasa saja. Itu kan kami tidak bisa memilah ini pekerja apa bukan. Dan kalau misalnya itu dalam kondisi bekerja juga diagnosa PAK itu saya belum tahu pasti untuk isi detail dan segala macamnya. Kira-kira bagaimana? Dan Kak, izin Kak, ada juknis pelayanan pusuk KK Kak. Soalnya di Puskesmas Lebahu itu baru membuat 1 dan itu belum dibina Kak. Karena kadernya itu masih ada 7, dari anggotanya itu ada 12. Tapi itu belum kami bina sama sekali karena belum paham alur dan kami masih menyiapkan anggaran untuk membuat pertemuannya. Oke, terima kasih Kak. Oke, tadi yang tanya mengenai alurnya ya. Memang kalau untuk alur pelayanan penyakit akibat kerja itu
memang seperti alur biasa saja, karena kan itu memang kita harus teliti maksudnya meluangkan waktu untuk mengisi gitu ya, kayak apakah ini pekerja atau tidak. Tapi itu memang susah ya teman-teman. Jadi biasanya kita kayak ada minta data dari PTM atau dari Posbindu, atau kita turun gitu ke tempat kerja baru kita melakukan pemeriksaan kesehatan gitu. Bisa juga dari puskesmas atau kelurahan kita periksa gitu ya teman-teman. Terus tadi untuk apakah sudah jelas Mas? Untuk pos UKK itu ada di link pelaporan yang manualnya kesehatan olahraga. Materi ada di situ semua Mas, silahkan tinggal diakses saja. Nanti akan saya share lagi. Saya baru gabung, boleh di-share ulang ya. Ya, nanti akan saya share lagi. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Teman-teman yang mengalami kesusahan untuk membentuk 3 pos UKK tahun ini, boleh minta tolong Dinas Kesehatan ya. Jadi kami akan bantu sebisa kami. Kita bentuk sama-sama 1 puskesmas, 3 pos UKK. Yang mau lebih, mau 4, mau 5, boleh silakan. Jadi tahun depan Anda tidak perlu susah-susah lagi membentuk pos UKK ya. Ada pertanyaan teman-teman? Apakah bisa kita meningkatkan indikator kita yang 4 itu pelan-pelan? Mbak Feni Karangasem, halo Mbak. Di terminal nanti dibentuk Mbak ya, sama di pelabuhan, boleh nanti kita turun sama-sama. Terus yang dari Sungai Siring ada? Apakah bergabung dari Sungai Siring? Mbak Intan, kemarin kami ada turun ke Pertamina, sudah kami koordinasikan. Kalau memang kita mau melakukan pembinaan, boleh kita nanti turun sama-sama. Nanti sama Promkes juga mau ikut. Dia mau welcome saja, yang penting dari Puskesmas Lempake bersurat gitu ya, kita pembinaan K3 di... Pertamina yang mana Kak? Yang ini kah? Yang di Sungai Siring itu? Yang di tikungan itu? Iya, itu Pertamina LPG kan? ya? LPG ya. Oh ya. Kemarin sudah kami koordinasi, mereka mau aja kalau kita datang untuk pembinaan K3 di sana. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada mungkin... Lempake juga ada terminal, tapi nggak welcome gitu nah. Anunya di Lempake? Enggak, itu nanti kita yang koordinasikan. Oh ya udah deh. Ya, nanti Mbaknya kasih tahu aja rencana mau turunnya kapan, nanti kami yang koordinasi. Siap. Pasti. Ya. Pokoknya yang kesusahan untuk membentuk pos UKK silahkan kasih tahu kami ya. Teman-teman, yang penting tahun ini wajib memiliki 3 untuk mencapai 78 pos UKK di Kota Samarinda, teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya kembalikan ke Bu Mariam. Bu Mariam? Ya, terima kasih Mbak Ernest. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau didiskusikan? Cukup jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan yang tiba-tiba terpikirkan atau muncul, boleh di WA saja kalau memang sudah selesai di Zoom ini. Mbak dari Anda lagi. Oke, Mbak, ini kalau misalnya pembentukan itu SK-nya cukup dari mana ya Mbak? Dari Kepala Puskesmas, dari kelurahan, atau dari kecamatan? Terima kasih. SK dari Puskesmas boleh, dari kelurahan boleh, dari kecamatan boleh, Mas. Oke. Dari Puskesmas lebih gampang ya. Dari Puskesmas boleh. Yang penting ada kader. Kadernya tersebut nama gitu ya Kak ya di Ya, SK-nya. di SK-nya. Ada semua nanti di link yang saya kasih, materi itu ada semua. Nanti boleh dibuka.
Gimana teman-teman, cukup ya? Mana Mbak Ernest? Sudah selesai semua? Sudah, Bu Mariam. Jadi ditutup ya? Iya, Bu Mariam, silakan. Izin Bu Mariam, sedikit Bu Mariam. Oh ya silakan Mbak. Itu yang tadi katanya SK yang membuat dari Puskesmas itu, Puskesmas kan nggak boleh mengeluarkan SK Bu Mariam. Ya, ya, ya. Eh, jadi maaf itu mungkin dikoreksi ya. Jadi terserah nanti SK-nya terserah dari kecamatan atau dari kelurahan, yang pasti dari Puskesmas tidak bisa mengeluarkan SK. Itu Bu Mariam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sandra, memang betul. Sekarang SK yang boleh membuat SK itu OPD. Jadi kalau misalnya kelurahan itu kan bukan OPD ya. OPD-nya kelurahan itu kecamatan. Jadi kalau SK yang ada di kelurahan nanti dibuat oleh kecamatan. Kalau misalnya SK pos UKK harus dibuat dari pihak pemilik wilayah itu ya, pemilik wilayah maka harus dibuat di kecamatan gitu ya. Tetapi kalau misalnya SK itu dibuat di OPD, nanti yang membuatkan adalah Dinas Kesehatan. Untuk pos UKK ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin begitu Bu Sandra. Yang lain ada yang mau sebelum kita selesai ya, sebelum kita tutup. Iya. Iya Pak, sama. Obatnya sudah ya Pak? Obatnya sudah. Iya. Ya, eh, bagaimana Mbak Ernest, kita tutup saja. Terima kasih ya Dek. Thank you, thank you. Bapak Ibu sekalian, eh, kita sampai di penghujung acara Zoom Monep TW12 ya. Data capaian untuk kegiatan kesehatan kerja olahraga. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah marilah kita pertama melakukan sinkronisasi data ya, manual dulu sebelum kita capai lanjut ke aplikasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi denominator ya 2026 untuk verifikasi denominator kesehatan kerja, berarti nanti kita melihat data pos UKK yang aktif nanti baru kita akan bina kalau memang ternyata kita verifikasi dulu ya teman-teman pos UKK ini, karena ini yang isu terkini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang SK-nya belum ada, maka kita coba buatkan SK. Apakah itu nanti SK-nya kita putuskan SK-nya di kecamatan, kalau memang agak-agak ribet, SK-nya dibuat di Dinas Kesehatan saja atau di OPD. Jadi untuk kesehatan olahraga nanti kita perbaiki lagi data untuk Turunkan lo ya. ya Bapak Ibu yang sasaran kita ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kelompok olahraga ini kan ada beberapa hal yang teman-teman sebenarnya sudah laksanakan ya. Yang setiap hari Sabtu ya ada senam lansia, ada senam ibu hamil ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada upaya kesehatan olahraga di sekolah-sekolah dan estimasi jumlah calon haji nanti yang akan diukur untuk kelanjutannya. Nah, itu nanti kita verifikasi semua data-datanya sebelum kita lanjutkan ke aplikasi data microsite-nya ya. Nah, ini yang paling penting batas waktu perbaikan kalau memang ada yang belum selesai, Mbak Ernest, mungkin kita kasihkan nanti kita berkirim lagi ya timeline tegas ya. Untuk misalnya setelah Zoom ini kita akan melanjutkan verifikasi data yang beberapa hari selanjutnya gitu ya. Kita kasih data tenggang waktu biar ini kita bisa mencapai data tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Kemudian
Mungkin beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi oleh Mbak Ernest agar dilaksanakan kelanjutannya. Kalaupun misalnya ada yang masih terkendala, boleh dijapri. Kan kita ada punya sarana ya Bapak Ibu ya, sarana komunikasi ya. WA group kita punya ya teman-teman ya. Jadi aktif saja di WA group. Saya memang kadang-kadang kurang aktif, tapi saya sering monitor ya Bapak Ibu ya. Saya sering buka teman-teman ya kegiatan di monitor di WA grup kesehatan kerja olahraga ya Bapak Ibu ya, kalau ada hal-hal yang memang kita yang urgensinya harus cepat, saya kadang-kadang nge-share, minta izin saya nge-share di grup Pimpus ya teman-teman, grup Dinas Kesehatan untuk yang ada Pimpus seluruh Kota Samarinda ya Bapak Ibu ya, agar kita tegasin kembali data-data itu harus divalidasi seperti apa, harus dipercepat seperti apa. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu ya, kegiatan yang Zoom hari ini Bapak Ibu. Saya untuk menutup acara ini saya masih ada 2 pantun ya teman-teman ya. Tolong disambut ya teman-teman ya pantunnya ya. Yang pertama, jalan-jalan ke tepian Mahakam. Cakep. Jangan Cantik. lupa membeli cermin. Cantik. Mari evaluasi program ini, pos UKK sehat, pekerja makin terjamin. Cantik. Pos, pantun yang kedua, kapal berlayar di Sungai Mahakam, angin berhembus terasa sejuk. Pos UKK aktif, pekerja informal jauh dari batuk. Cukup sekian ya teman-teman ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Kita harus tetap semangat agar program kesehatan kerja olahraga ini meskipun tidak masuk di dalam SPM, tapi kita penunjang SPM. Kita harus semangat ya teman-teman. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Mbak Erna, silakan. Oke, baik. Tadi saya sempat konsulkan sama provinsi ya. Kata provinsi ternyata dari apa namanya Puskesmas boleh mengeluarkan SK tapi internal saja. Karena biasanya sektor informal itu tidak mempunyai KOP gitu. Dari provinsi juga bilang bahwa sosialisasi pusat kemarin desa boleh atau puskaka sebagai ini apa nih? Pembina saja. Pak Kita Ernest, sebagai SK pembina. Izin Mbak Ya? Ernest, kita sudah sepakat karena memang ketentuannya di kota ya. Ini ketentuan di kota, enggak boleh SK di puskesmas atau di kelurahan. Jadi kita sepakat kalau SK-nya bukan dari kecamatan, nanti SK-nya dari Dinas Kesehatan. Oh ya, kalau menurut kesepakatan begitu boleh. Ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Maaf memotong waktunya di hari Sabtu. Saya tahu karena Puskesmas saat ini tetap bekerja ya di hari Sabtu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan selama sesi ini. Zoom ini saya tutup. Selamat menjalankan aktivitas, selamat bekerja kembali teman-teman. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Boleh silakan kalau mau leave. Terima kasih Bu Maryam sudah meluangkan waktu liburnya. Sama-sama semua. Terima kasih. Saya juga izin live ya. Ya.